alima, hasuna, jamula. Itu semuanya 3 huruf. Asli. Makanya namanya sulasi mujarrad. Selesai antum belajar sulasi mujarrad, antum belajar sulasi mazid. Sulasi mazid adalah sulasi mujarrad yang ditambah huruf tambahan. Ada yang huruf tambahannya 1, ada yang huruf tambahannya 2, ada yang huruf tambahannya 3. Tapi intinya sulasi mazid itu sulasi mujarrad, tapi ditambah. Ya, ada yang tambahin 1 huruf, misalnya alima jadi allama. Ya, kemudian ada yang tambahannya 2 huruf, ya. Misalnya apa? Misalnya tobaqo jadi in tobaqo, ya. Tobaqo menutup, in tobaqo tertutup. Kemudian tambahan 3 huruf misalnya ghafara. Ghafara artinya mengampuni. Jadi istaghfara, mohon ampun. Nah, itu adalah sulasi mazid. Kemudian setelah itu antum belajar rubai mujarrad. Rubai mujarrad adalah kumpulan kata kerja yang huruf penyusunnya 4 huruf asli. Jadi memang asli, benar-benar asli. Misalnya apa? Misalnya dahroja, ya. Ini yang paling asli ya. Lihat, dahroja kan semua hurufnya beda tuh. Dal, ha, ro, jim. Itu benar huruf aslinya dahroja yudahriju, ya. Dahroja itu artinya menggelincirkan, ya. Dahroja yudahriju. Itu rubai mujarrad. Sementara rubai mazid ya berarti rubai mujarrad yang ada huruf tambahannya. Nah, berbeda dengan sulasi mujarrad yang sampai ada 3 kelompok, ada yang tambahnya 1, 2, dan 3. Sementara kalau rubai mazid cuma ada 2. Ada yang tambahannya 1 huruf, ada yang tambahnya 2 huruf, nggak ada yang tambahannya 3 huruf. Ya. Jadi cuma ada biharfin sama biharfan. Apa perbedaan antara sulasi mujarrad dengan sulasi mazid? Rubai mujarrad dengan rubai mazid? Maka perbedaannya biasanya terjadi pada artinya. Karena ada kaidah umum. Saya katakan umum, umumnya seperti itu, tapi tidak semuanya. Ada kaidah umum yang mengatakan kullama zadal mabna zadal ma'na. Kullama zadal mabna, setiap ada penambahan susunan kata, ya, maka akan ada penambahan pada maknanya. Jadi memang umumnya setiap kata itu kalau ada tambahan huruf maka berubah maknanya, ya, maka berubah maknanya. Misalnya apa? Misalnya tadi alima. Alima itu artinya mengetahui. Ketika ada tambahan huruf allama, ya, allama, maka itu berubah menjadi mengajarkan. Ketika ada tambahan ta'allama, itu berubah menjadi mempelajari. Jadi dari alima ke allama ke ta'allama, ini ada perbedaan makna. Sesuai dengan kaidah umum, kullama zadal mabna zadal ma'na. Setiap ya susunan yang bertambah, susunan itu maksudnya susunan kata, ya, yang terdiri dari huruf-huruf, artinya setiap ada tambahan huruf, zadal makna, maka ada tambahan makna. Tapi ada juga yang nggak kayak gitu. Ada beberapa kata kerja yang populer justru versi mazidnya, sementara versi sulasi mujarrodnya kayaknya nggak pernah dipakai. Ya, contohnya apa? Misalnya kata safar. Ya, kita kan tahu ya bahwa yang dimaksud dengan safar adalah bepergian gitu ya. Safar itu berasal dari safara yusafiru, ya. Itu kan sulasi mazid. Safara yusafiru. Safaran. Ini namanya masdar, apa namanya? Isim masdar, ya. Ini namanya isim masdar. Safara yusafiru safaran. Jadi bukan musafaratan. Mungkin sedikit kita bahas juga apa bedanya masdar dengan isim masdar. Kalau masdar itu adalah masdar yang sesuai dengan apa namanya? Kiasnya. Misalnya apa? Misalnya eh, muraqabah, ya, muraqabah yang artinya merasa diawasi oleh Allah. Itu kan raqaba yuraqibu muraqabatan. Itu namanya masdar, ya. Adapun isim masdar adalah masdar yang tidak sesuai dengan
kiasnya. Dan ini hanya berlaku untuk sulasi mazid. Ya. Karena kalau kita bicara sulasi mujarot, ya semuanya memang samai gitu ya. Jadi emang beda-beda semua. Sementara kalau kita lagi bahas sulasi mazid, kan ada kaidah mengatakan bahwa semua masdar sulasi mazid bersifat qiyasi. Ya, bersifat qiyasi. Artinya harus mengikuti rumus. Nah, masdar yang nggak ngikutin rumus, istilah khususnya adalah isim masdar. Contohnya apa? Contohnya safar. Safar ini kita katakan isim masdar karena dia tidak mengikuti rumus. Kalau mengikuti rumus kan harusnya safaro, yusafiru, musafarotan. Tapi nggak pernah kita dengar orang ngomong musafaroh. Mau kemana tuh? Aneh mau musafaroh? Nggak ada istilah musafaroh. Ya. Kemudian ada lagi misalnya kital yang artinya berperang atau peperangan. Ya. Itu dari kata qatala yuqatilu qitalan. Ya. Bukan muqatalah, tapi qital. Nah, itu namanya isim masdar. Jadi kesimpulannya isim masdar adalah masdar pada sulasi mazid yang tidak mengikuti wazan aslinya. Ya. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita ini. Jadi, ya, ada juga kata yang populernya malah sulasi mazidnya, seperti safar tadi. Safar itu yang populer malah safaro yusafiru. Kan logikanya kalau safaro adalah sulasi mazidnya, berarti kan sulasi mujarotnya kan safaro gitu ya. Bahkan aneh aja nggak tahu tuh kalau safaro itu yasfuru, yasfiru atau yasfaru. Saking nggak pernah kita pakai kata tersebut. Intinya, aneh ingin menunjukkan bahwasanya hukum asalnya setiap sulasi mazid berasal dari sulasi mujarrad. Ya. Tapi ada beberapa kata yang populernya adalah sulasi mazid. Sementara versi sulasi mujarradnya hampir-hampir nggak pernah dipakai. Ya. Jadi ini jadi tambahan pengetahuannya. Nah, baik. Itu sedikit tentang pembagian sulasi dan rubai. Sekarang kita lebih dalam lagi bahas tentang rubai mazidnya. Nah, halaman berapa ya? Kita buka dulu. Halaman berapa? Nggak usah pakai halaman lah ya. Itu tadi cepat ya. Masalah sejarah. Masalah sejarah. Nah, ini dia. Yang sudah sejarah. Nggak apa-apa lah. Kita pakai tabel yang tadi aja ya. Tadi. Kita pakai tabel ini aja nggak apa. Ya, jadi rubai mazid ini termasuk wazan yang jarang kita jumpai ya. Bahkan rubai mujarrad aja itu nggak banyak juga. Yang rubai mujarrad itu yang paling populer, yang benar-benar hurufnya beda, contohnya yaitu dahroja. Ya, dahroja, yudahriju, dahrojatan, mudahrijun, mudahrojun, dahrijla, tudahrij. Dan kebanyakan mauzun yang mengikuti wazan rubai mujarrad ini itu merupakan fi'il mudha'af ya. Fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af itu kalau di rubai mujarrad itu yang berulang-ulang. Seperti has-haso, yuhas-hisu, has-hasotan ya. Kemudian kan di Quran ada walaili idza as-as. Kan as-asa yu'as-isu. Kemudian di Quran ada faku bekibu. Itu asalnya kaba yuka bekibu ya. Jadi kebanyakan fi'il rubai mujarrad itu adalah fi'il yang bentuknya mudha'af yang diulang-ulang ya. Tadi has-haso, as-asa, kaba-kaba. Kemudian banyak juga dari fi'il rubai mujarrad ini yang merupakan benda atau kata yang dijadikan fi'il.
Misalnya, kita tahu bahwasanya bahasa Arabnya kaos kaki itu adalah jawrobun gitu ya. Jawrob. Maka diambil dari kaos kaki itu menjadi fiil. Jawroba, yujawribu, jawrobatan, mujawribun. Begitupun jilbab. Ya, jilbab kan bahasa Arab itu benda gitu ya. Dari jilbab diambil menjadi jalbaba, yujalbibu, jalbabatan, mujalbibun, dan seterusnya. Ya, jadi ada yang seperti itu. Atau dari kata misalnya Bismillah, ya, Bismillah itu kan kalimatnya. Sementara orang yang mengucapkan Bismillah, ya, perbuatannya disebut dengan basmalah. Makanya kalau eh, kita ngaji misalnya, maka guru kita suka bilang, mari kita baca basmalah. Dari kata ini, basmalah, yubasmilu, basmalatan, mubasmilun, mubasmalun, dan seterusnya. Nah, kemudian la haula wala quwata illa billah ini juga sama ya. Dari kalimat la haula wala quwata illa billah itu dibuat fiilnya menjadi hauqala. Hauqala yuhawqilu hauqalatan. Kemudian ada lagi, misalnya alhamdulillah. Jadi mengucapkan alhamdulillah yuhamdilu alhamdulillah alhamdulillah. Ya, jadi rubai mujarad sedikit. Yang paling banyak setelah sulasi mujarad adalah sulasi mazid. Setelah itu oh, tadi putus sampai la haula ya. Taib. Ya. Jadi contoh lainnya adalah la haula ya. La haula wala quwata illa billah ini fiilnya adalah hauqala ya. Kemudian ada lagi alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya dibikin fiilnya menjadi hamdala ya. Hamdala yuhamdilu hamdalatan. Makanya kalau selesai di majelis tuh kadang guru kita suka bilang ya mari kita tutup majelis dengan mengucapkan hamdala ya. Maka itu adalah turunan dari alhamdulillah. Nah, jadi kebanyakan fiil yang masuk ke rubai mujarad yang seperti itu ya. Yang pertama yang mudha'af seperti as-asa, has-haso, kaba-kaba ya. Kemudian zalzala ya dan seterusnya. Kemudian yang kedua diambil dari kata benda seperti jauroba, yujauribu, jalbaba, yujalbibu, atau diambil dari kalimat ya seperti hamdala, basmala, haqala dan seterusnya. Nah, kemudian rubai mazid makin kurang, makin sedikit. Misalnya ya wazan tafa'lala yang apa? Hampir nggak pernah kita dengar gitu ya. Misalnya paling ini apa namanya? Dahroja menjadi tadahroja ya. Jadi kalau dahroja menggelincirkan, tadahroja artinya tergelincir. Ya, merubah dari fiil muta'addi menjadi lazim. Menggelincirkan ini kan muta'addi. Jadi tergelincir ya, tadahroja. Nah, kemudian untuk rubai mazid biharfain itu ada dua wazan, ada if'anala, ada if'alalla ya. If'anala ini juga sama, hampir apa namanya eh, nggak pernah kita dengar ya wazan. Misalnya apa contohnya? Iqan sasa, yaqan sisu ya. Kemudian if'alala ini juga sedikit. Nah, di antara yang paling populer if'alala yang sering kita dengar adalah itma'anna. Ya, itma'anna, yatma'innu, itmi'nanan. Ya, yang artinya adalah tenang. Ya, misalnya ada orang namanya mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu dari kata ini. Wazannya if'alallah. Ya.
Itma'anna, yatma'innu, itmi'nana. Ya. Nah, jadi itu mukadimah untuk muhadharah kita pada sore hari ini. Selanjutnya, silakan bagi yang mau bertanya, dipersilakan. Baik dari materi paling awal sekali sampai materi ini, rubai mazid. Ya, silakan. Tafadhol. Silakan. Kalau dia mau nanya langsung, tunjuk tangan aja, nanti aneh buka mic-nya. Atau yang mau nanya via chat, silakan. Baik ya, Bu Fafas ya. Silakan Bu Fafas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pengen tanya, cuman mungkin awal-awal dari awal-awal karena penangkapan saya yang kurang mungkin. Cuman kalau misalkan Nggak kayak apa-apa ya. rumus-rumus mutsana, terus udah gitu, maksudnya kata ganti ya, Aha. itu sama rumus-rumus yang ini kayak rubai, terus yang lain-lain atau tasdifnya itu masuk, maksudnya berlaku untuk ke semua wazannya apa gimana ya Ustaz? Saya kurang paham. Oh ya, ya. Jangan dimatiin dulu biar ada interaksi. Ya. Ya, Jadi semua pelajaran yang kita pelajari dari awal sampai sekarang semuanya kepake, Bu. Seperti ketika Ibu belajar rumus merubah dari mufrad ke musanna ke jamak, itu nanti kepake ketika Ibu belajar tasrif lugawi. Sudah dibahas belum tasrif lugawi? Belum ya? kayaknya tasrif lugawi sudah Tasrif ya. lugawi itu yang ke bawah, yang ke bawah. Misalnya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'ala, fa'ala, ada belum? Kurang inget ya Ustaz. Afwan. Baik, intinya itu dipakai. Misalnya apa? Misalnya ketika misalnya allama yu'allimu ta'liman, kan isim fa'ilnya mu'allimun. Mu'allimun, ketika mau ditasrif lugawi, kan perubahannya itu dari mufrad ke musanna ke jamak. Maka pelajaran awal itu kepake di sini. Mu'allimun, mu'allimani, mu'allimaini, mu'allimuna, mu'allimina. Itu kan merubah dari mufrad ke musanna dengan dua versinya, ke jamak mudzakkar salim dengan dua versinya. Jadi semua materi dari awal sampai akhir itu akan saling berkaitan. Dan enaknya sorof itu cukup kita hafalkan satu paket. Satu paket itu maksudnya apa? Fi'il madi, ke fi'il mudhari, masdar, sampai fi'il nahi. Itu namanya tasrif istilahi. Kemudian kita hafalkan tasrif logoy fi'il madinya yang ke bawah, fi'il mudharinya yang ke bawah. Itu sekali ngafalin berlaku untuk semua fi'il yang ada. Jadi memang benar-benar harus hafal dulu satu Oh, jadi harus paketnya. dihafal. Jadi harus hafal satu Berarti paket dalam kesulitan saya arti. itu karena Hmm, belum hafal kali ya Ustaz. ya bisa jadi. Memang Oh jadi gitu. gini, bedanya sorof sama nahu itu, kalau sorof tuh nggak perlu mikir, Bu. Oh Nggak perlu gitu. mikir itu dalam arti dia cukup ngafalin rumusnya, wazannya, ya sudah tinggal ngikutin. Nggak ada istilah kita harus mikir ini harokatnya gimana, ini artinya apa, nggak perlu. Bahkan kalau kita belajar sorof, ngasal aja itu bisa, Bu. Ngasal tuh begini maksudnya. Misalnya ketika kita tasrif logo fil madi, kan wazannya kan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Itu kan sampai fa'altu, fa'alna. Itu kalau kita ngasal bisa. Misalnya sendal gitu ya. Sendal, sendala, sendalu. Sendalat, sendalata, sendalna. Sendalta, Hmm. sendaltuma, sendaltum. Itu eh, tanpa kita tahu artinya, tahu maksudnya, kita akan bisa tasdif. Misalnya gini, Ibu tahu nggak apa arti kata dari istabhama? Kurang Tahu tahu nggak? ya Ustaz. Ya, Enggak. kalau belajar sorob, sekalipun nggak tahu arti istabhama, tapi kalau diminta, tolong tasrif eh, lugawi fi'il dan istabhama, insya Allah pasti bisa. Karena sama polanya. Istabhama, istabhama, istabhamu, istabhamat, istabhamata, istabhamna, istabhamta, dan seterusnya. Jadi, kalau belajar sorob, Pak, nggak butuh pemahaman.
Dia hanya butuh mengikuti wazan. Cuma memang sayang banget kalau hafal pola nggak tahu makna. Kan sayang namanya. Jadi memang langkah pertama harus hafal dulu polanya, ya, rumusnya hafal, cara ngikutin rumusnya hafal. Setelah itu baru berusaha memahami maknanya. Supaya tahu apa bedanya misalnya akal tu sama akalna sama akal ti bedanya apa kayak gitu. Jelas Bu ya? Insya Allah, insya Allah. Baik ya, barakallahu fiik. Ya, terima kasih. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Ya, silakan Bu Nisrina. Bu Nisrina silakan di-unmute mic-nya. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau tanya yang latihan halaman 89 di buku Sorof Ustadz, yang masuk juga di latihan ikhtibar itu yang nomor 8 di halaman 89 Ustadz. Mana pernyataan yang benar tentang wazan tafa'ala dan tafa'ala gitu. Itu masih kita bingung Ustadz. Itu ada apa pilihan ganda. Minta tolong dijelaskan. Oh iya, kita ingat. Ya, ini yang cetakan lama ini. Ada di layar ya? 89 di sini. Yang Untuk wazan tafa'ala dan iya ini ada. Iya, Anda udah tampilin di layar. HP kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, jadi ada kaidah. Kalau wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan dan wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, kalau ada dua tak berturut-turut, maka satu taknya boleh dibuang. Contohnya apa? Contohnya adalah dalam surah Al-Qadar. Di akhir ayatnya, ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya. Itu surah terakhir. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Perhatikan di situ tanazzalu. Itu kan agak aneh ya. Coba, kalau menurut Ibu tanazzalu apa firmatinya, Bu? Kemana tadi Ibu yang nanya? Nggak apa-apa. Jadi, mungkin kalau kita bilang nazala, kan yunazilu. Ya nggak? Nazala yunazilu. Kalau kita bilang tanazzala, ya tanazzalu. Kok ini kayak aneh gitu ya? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kenapa begitu? Karena ada satu tak yang dibuang. Asalnya adalah tatanazzalu. Ya. Tatanazzalu. Ya. Jadi kalau fi'il dengan wazan tafa'ala ada dua tak berturut-turut, berarti ini hanya akan terjadi pada apa? Hanya akan terjadi pada fi'il mudhari ya. Kemudian pada fi'il nahi ya. Karena kan misalnya tafa'al la tatafa'al, itu boleh kita katakan hanya la tafa'al aja. Misalnya apa? Kita ambil satu ya. Misalnya tajassasa. Tajassasa itu kan fi'il nahinya la tatajassas kan? Tajassas la tatajassas. Maka boleh kita hanya mengatakannya la tajassas buat meringkas biar nggak ribet ngomongnya. Karena kalau ngomong la tatajassas ada dua tak ribet nih kata orang Arab. Makanya tidaklah hilangin satu aja jadi la tajassas. Jadi itu maksudnya Bu ya. Jadi kalau ada dua tak boleh hilangin satu. Misalnya ada ayat lagi la'allakum ya tatafakkarun. Nah, ini contoh yang nggak dibuang ya. La'allakum tatafakkarun. Ya, itu contoh yang nggak dibuang. Makanya bahasanya adalah boleh dibuang. Ya, nggak wajib. Ya, apalagi kalau Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak boleh diubah ya. Kita baca sebagaimana yang diturunkan kepada kita. Ya. Nah, soal jelas ya. Oke, selanjutnya ya Pak Raffi silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Apakah terdengar? Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, cara ini Ustaz membedakan sulasi yang mazid sama yang rubai Ustaz. Yang rubai mujarrad ya. Soalnya kan bisa aja ada 4 huruf bersamaan gitu Ustaz. Itu mungkin. Nah, Jazakallahu khairan. oh ya, baik.
Jadi gimana cara membedakan sulasi mazid biharfin berarti ya? Karena sulasi mazid biharfin kan totalnya 4 huruf. Dengan rubai mujarrad. Kan rubai mujarrad juga totalnya 4 huruf. Maka cara membedakannya sangat mudah. Kenapa mudah? Karena rubai mujarrad itu nggak banyak, ya. Antum kalau mau hafalin ya cuma itu aja, nggak banyak ya. Dahroja, zalzala, kabut-kaba, has-haso, as-aso, ya as-asa, ya hauqala, hamdala, basmala. Dari tulisannya itu udah ketakar tuh. Maksudnya, oh ini mah rubai mujarrad. Sementara kalau sulasi majid biharfin, kan dia ada cirinya. Cirinya apa? Kan wazannya ada berapa? Ada 3 kan? Wazannya ada 3. Jadi hanya dengan melihat wazannya ketahuan. Misalnya fa'ala. Fa'ala kan kalau rubai mazid ya fa'lala. Fa'ala ya jelas ini. Misalnya kita ketemu alama. Ini alama udah pasti kita bilang sulasi mazid biharfin. Kemudian yang wazan yang kedua ada hamzahnya depannya. Misalnya af'ala yafilu ifalan ya. Akroma. Karena ada hamzahnya udah pasti ini sulasi mazid biharfin. Satu lagi fa'ala ya. Misalnya qatala. Maka kalau kita ketemu qatala udah pasti sulasi mazid biharfin. Jadi hanya dengan melihat wazannya udah ketahuan. Beda banget kan? Kalau sulasi mazid biharfin wazannya fa'ala, fa'ala, af'ala. Sementara rubai mujarrad wazannya fa'alala ya, dahroja, zalzala. Dari situ aja udah kelihatan ya. Kalau rubai mazid itu nggak ada yang depannya hamzah, nggak ada yang kayak fa'ala, nggak ada yang kayak fa'ala. Jadi seperti itu. Jadi hanya dengan melihat wazannya, polanya, rumusnya, insya Allah kita akan tahu itu apakah itu sulasi mujarrad mazid biharfin atau rubai mujarrad. Ya. Nah, ini ada pertanyaan ini dari Bu Cuma Asri ya. Berarti untuk tasrif lugoi baku untuk semua kata ya Ustaz, baik sulasi maupun rubai mujarrad maupun mazid kita. Iya betul. Jadi tasrif lugoi itu berlaku untuk semuanya. Nggak mandang mau dia sulasi, mau dia rubai, mau dia mujarrad, mau dia mazid, semuanya sama. Yang namanya tasrif lugawi fi'il madi itu semuanya kayak gitu. A u at ta na ta tumatum ti tumatunna tu na. Kayak gitu semuanya. Tinggal dirubah depannya aja. Gitu kan fi'il mudhari'nya. Jadi berlaku umum untuk semuanya ya. Tidak ada perbedaan sama sekali untuk tasrif lugawinya. Yang beda hanya tasrif istilahi. Ya, jadi memang PR-nya yang paling berat dari baca sorof adalah menghafalkan tasrif istilahi dari semua wazan. Kalau tasrif lugawi mah gampang. Ya, tasrif lugawi sekali kita belajar, misalnya kita hanya belajar tasrif lugawi untuk sulasi mujarrad. Maka ketika antum belajar sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid, tinggal ngikutin aja karena nggak ada yang bedanya. Yang harus dihafalkan pelan-pelan adalah bagaimana tasrif istilahi dari sulasi mujarrad, dari sulasi mazid, biharfin, biharfain, bisat ahruf, rubai mazid, rubai mujarrad. Jadi itu yang harus dihafalkan pelan-pelan ya. Nah, Bu Fitri bertanya, gimana tips biar kita nggak merasa berat sama rumus-rumus yang ada? Ya tipsnya rajin berlatih ya. Memang betul kata Bu Rosi. Harus rajin berlatih. Seperti yang Anda bilang, sorof ini nggak butuh pemahaman loh. Jadi sorof itu nggak butuh mikir, nggak butuh pemahaman. Dia hanya perlu ngapalin. Nah, kalau udah hafal ya udah selesai. Ya. Karena sorof itu belum bicara praktek. Sorof itu baru bicara perubahan kata. Kalau kita bicara nahu baru bicara praktek. Ya. Nah, nahu itu memang butuh pemahaman mendalam. Terkadang orang-orang yang bahasa Indonesia-nya nggak bagus, ya otomatis bahasa Arabnya nggak bagus. Anda bukan mengecalkan hati ya, tapi gini, ada tipe orang-orang yang memang dia itu mungkin tipe orang eksak gitu ya. Jadi dia tuh lancarnya kalau belajar science. Ada tipe sosial, dia tuh gampang kalau belajarnya itu belajar tentang sejarah, geografi gitu kan. Ada tipe sastrawan gitu ya. Dia kalau belajar bahasa apa aja enak gitu. Ya memang ya seperti itu. Memang orang tuh beda-beda ya. Tapi ya
apapun itu kalau dipelajari terus-menerus, kalau dilatih terus-menerus, insya Allah bisa. Karena ada pepatah mengatakan, kita bisa karena biasa. Ya. Awalnya dipaksa, lama-lama biasa, lama-lama jadi bisa. Jadi kayak gitu. Tahap pertama kita harus paksa diri kita buat ngapal. Ntar kan awalnya sulit, tapi lama-lama biasa. Jadi mudah. Lama-lama jadi bisa. Kayak gitu ya. Namanya belajar itu memang harus bertahap. Tapi intinya, tahapan-tahapannya harus dilalui gitu ya. Nggak ada yang instan ya. Meskipun kita bilang sorof lebih mudah daripada nahu, tapi kalau nggak pernah dipraktekin ya sama juga bohong gitu. Kalau dulu saya ingat banget ya, waktu itu saya belajar, saya ini kan lulusan umum ya, nggak pernah pesantren gitu ya, dari SD sampai sekarang tuh nggak pernah pesantren. Jadi dulu tuh belajar sorof tuh hanya menyempatkan waktu pulang sekolah. Nah, jarak dari rumah ke tempat saya belajar nahu sorof waktu itu sekitar 45 menit perjalanan naik angkot. Jadi pulang pergi 1,5 jam. Nah, itu dulu saya waktu belajar, sepanjang saya naik angkot, alhamdulillah zaman itu belum ada HP ya. Jadi nggak ada distraksi, ya, nggak ada gangguan dari aktivitas lain. Jadi di angkot daripada bengong ya akhirnya nasrif gitu. Sepanjang perjalanan gitu, nasoro yang suruh, nasro, nasoro. Begitu setiap hari selama berbulan-bulan sampai hafal ngelotok ya sudah. Nah, enaknya kalau kita udah hafal ngelotok sampai dewasa, aneh kan inget banget, aneh tuh belajar sorof tuh usia 1 SMP, 1 MTS waktu itu. Kemudian sempat lost ya. Aneh kan belajar bahasa itu dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMA. Kemudian kelas 3 SMA agak sibuk karena mau lanjut ke SPMB gitu ya. Kemudian begitu masuk UI agak sibuk juga dengan semester awal. 2 tahun agak lost gitu ya. Nah, barulah semester 3 nih mulai aktif lagi nulis buku-buku bahasa Arab. Tapi intinya karena udah hafal ngelotok, ya insya Allah sampai kapanpun nggak akan lupa. Jadi memang harus dipaksakan di awal, ya. Entar lama-lama jadi biasa, lama-lama jadi bisa, ya seperti itu. Iya betul sekali. Memang kuliah bisa ini kan rancangannya kayak kuliah gitu ya. Jadi lebih ke pembelajaran searah. Memang sangat dituntut yang namanya kemandirian, keseriusan. Nah, memang kalau Bapak Ibu mau yang lebih intensif, yang lebih ketat dan lebih terpacu, daftar aja yang kelas sorof online kan gratis tuh. Insya Allah dalam waktu 2 bulan, kalau lulus insya Allah pasti bisa ya. Karena memang yang program gratis itu agak ketat ya. Kalau sekali nggak ngerjain PR langsung di drop out. Kita di Yayasan Bisa ini, Masya Allah ya, kita sudah menerima sekitar 110.000 peserta dari seluruh dunia, di mana 60.000 diantaranya drop out. Bayangin, dari 110.000 yang lulus sekitar 50.000-an orang. 60.000-nya DO karena nggak ngerjain tugas. Tapi ya itu, ya alhamdulillah kalau memang ditekuni, apalagi setelah lulus daftar jadi musyrifah, jadi pengajar, bantu, apalagi sampai jadi murokibah, itu insya Allah hasilnya akan sangat bagus. Bahkan saya bisa berani diadu antara pengajar yang udah jadi murokibah dengan lulusan NIPIA, bahkan lulusan Madinah sekalipun, Anda berani ngadu gitu. Karena emang level tertinggi dalam belajar adalah mengajar. Kalau kita ngajarin orang, insya Allah kita lebih bisa lagi ya. Nah, ini Bu Nisrina bertanya, mustaqim dalam surat Al-Fatihah masuk dalam wazan apa? Ini masuknya wazannya wazan istaf'ala, tapi dia fi'il mu'tal. Kita belum belajar ya. Fi'il mu'tal itu fi'il yang dalam penyusunnya ada huruf ilat, alif, wawu, atau ya. Sehingga kenapa dibilang mu'tal? Mu'tal itu artinya cacat. Mu'tal itu artinya cacat. Mu'tal itu cacat. Makanya perubahannya nggak kayak yang sahih. Kan harusnya istaf'ala. Bandingkan ya ketukannya. Istaf'ala 4 ketukan. Dengan istaqoma 4 ketukan juga. Tapi lihat bunyinya beda. Yang satu langsung sukun, istaf'ala ini nggak istak tapi istaqoma. Ya, itu kalau kita tafsir istaqoma yastaqimu istiqomatan mustaqimun. Jadi mustaqim itu isim fa'il dari istaqoma. Istaqoma adalah istaf'ala tapi fi'ilnya fi'il mu'tal, ada huruf ilatnya ya.
Huruf ilah itu huruf cacat, huruf yang menjadikan tasrif fiil jadi nggak beraturan. Ya. Nah, kemudian Pak Raffi bertanya, terkait kata-kata yang dihafal, bagaimana cara memprioritaskan Ustaz? Apakah ada kata-kata yang mungkin sering digunakan? Apa cukup dari butuh kita saja? Yang perlu diketahui bahwasanya semua fiil yang saya cantumkan di buku Ilmu Shorab untuk pemula itu adalah fiil yang diambil dari Al-Quran. Ya. Itu adalah fiil yang diambil dari Al-Quran. Jadi ya boleh dicoba. Hampir semua fiil yang saya tuliskan di buku diktat itu semuanya pasti ada contohnya dalam Al-Quran. Karena memang dasarnya adalah Al-Quran. Memang kenapa yang dicantum itu yang ada dalam Quran? Karena tujuan paling mulia dalam bahasa Arab adalah kalau niatnya kita belajar bahasa Arab ini supaya bisa memahami Al-Quran. Insya Allah kalau niatnya karena ingin memahami Al-Quran, Allah mudahkan. Ya. Siapa saja yang melakukan itu karena Allah mudahkan insya Allah. Ya, jadi yang penting kita niatnya benar, kemudian kita punya azam, punya komitmen. Ya. Karena niat doang kalau nggak ada komitmennya ya nggak akan berhasil. Jadi memang kombinasi antara niat dan azam, ya tekad kuat kayak gitu. Ya, nah, ada lagi? Mungkin yang terakhir sebelum maghrib ya. Sebentar lagi maghrib di sini. Baik ya, karena sudah mau maghrib juga di Bogor. Semoga apa yang kita bagi bermanfaat. Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi pada muhadharah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.